Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi nikmat sehat sampai saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Oke teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi apakah kita pernah berpikir apakah puasa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau enggak? Kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti puasa yang selama ini kita lakukan itu menjadi sia-sia. Nah, kalau puasa kita itu sia-sia, berarti selama ini kita berpuasa itu bohong dong. Puasa tapi bohong. Gimana tuh? Oke Dav, jadi gini, gimana sih menurutmu kriteria orang yang berpuasa tapi puasanya itu bohong, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya? Gimana? Jadi kriteria orang yang puasa tapi bohong itu ada 4. Yang pertama, dia berpuasa tapi nggak sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia udah puasa, udah sholat wajib, tapi masih suka ngomong-ngomong atau berkata-kata yang tidak pantas diucapkan, berkata kasar dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia udah puasa, udah sholat, tapi suka gibah. Gibah itu adalah ketika kita membicarakan orang lain tentang keburukannya dan dia tidak suka dengan omongan itu. Misal, kami punya teman 2 di rumah. Dia nyoba jadi imam maghrib, tapi qadarullah suaranya kurang bagus untuk didengar. Kemudian kami ngomong dari belakang, itu suara dia jelek banget, gak bagus jadi imam. Nah, itu gibah. Karena ketika dia tahu kalau kita ngomongin dia seperti itu, pasti dia akan gak suka dengan omongan kita. Itu jadi gibah. Karena gibah itu adalah sesuatu keburukan yang dia omongkan untuk orang lain, dan orang lain itu gak suka dengan omongan kita. Nah, itu gibah. Yang keempat, yang terakhir, itu dia udah puasa, udah sholat, udah nggak ngomong yang kasar, udah nggak gibah, tapi suka tidur. Nah, dia misal nih bangun sahur jam 4, terus sholat subuh setengah 5, habis sholat subuh jam 5 tidur lagi sampai zuhur, habis zuhur jam 1 sampai asar tidur lagi, kemudian asar jam 4 sampai maghrib tidur lagi. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW itu juga kan menganjurkan kepada kita semua untuk ketika bulan puasa membanyak amal ibadah, bukan tidur. Maka dari itu, itulah 4 orang yang kriteria puasa tapi bohong. Yang pertama, puasa tapi nggak sholat. Yang kedua, puasa tapi suka ngomong-ngomong yang nggak kasar. Yang ketiga, puasa tapi gibah. Yang keempat, puasa tapi suka tidur. Itu, Vi. Oh, jadi gitu. Betul sih. Karena kita itu pasti sering menjumpai dan sering mendengar atau sering mendapati banyak orang-orang yang masih melakukan perbuatan itu di bulan puasa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini, apakah ketika kita melakukan semua perbuatan itu di bulan puasa, itu menjadi kita itu puasanya itu batal atau enggak itu? Batal atau tidak? Jadi ada 2 antara amalan yang membatalkan puasa dan amalan yang merusak pahala puasa. Nah, amalan yang tadi saya sebutkan itu ada amalan yang merusak pahala puasa, yaitu ya tidur, yang nggak sholat, ya gibah, yang ngomong-ngomong yang kasar. Itu tidak membatalkan membatalkan puasa kita, tapi merusak pahala puasa. Jadi kamu udah puasa, capek-capek puasa, nahan haus, nahan lapar, tapi malah nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Nah, itu. Jadi sama aja kamu tuh nggak puasa. Lebih baik ketika kita bulan puasa juga menghindarkan yang tadi itu, ya nggak sholat lah, ya gibah, ya ngomong kotor, ya tidur. Maka dari itu, itulah amalan yang merusak pahala puasa, bukan amalan yang membatalkan puasa. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi semua amalan itu tuh ketika kita lakukan di bulan puasa itu tidak membatalkan, tapi apa? Merusak pahala puasa kita. Seperti yang kita ketahui dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut kecuali hanyalah rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya itu kecuali hanyalah begadang. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu nih bahwasanya masih banyak orang-orang di luar sana atau mungkin kita tanpa sadari masih melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Perbuatan maksiat ketika kita lakukan di selain bulan Ramadan, Allah itu sudah melarang kita, apalagi ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Maka dari itu sehendaknya atau kita itu harus dianjurkan untuk apa? Ketika bulan Ramadan memperbanyak yang namanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir, seperti sholat sunnah, mengaji, dan amal kebaikan yang lainnya agar kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian dan para jamaah sekalian di rumah, mumpung masih ada bulan Ramadan, kita memperbanyak amal soleh kita dan memperhatikan dengan bulan ini, karena kita nggak tahu kita bakal ketemu lagi atau tidak sama Ramadan tahun depan, karena namanya umur itu tidak ada yang tahu. Seperti kata lagu Wali, apa itu? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Asik. Bulan suci adalah bulan yang tepat untuk kita menyucikan hati, agar kita selalu berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. karena naungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didapat oleh mereka yang bermaksiat kepadanya. Dan semoga setelah bulan puasa di tahun ini berakhir, kita bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa. Akhir kata, Jika para penonton di rumah sekalian menemukan kami berdua ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Karena apa? karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.